Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام معاشر المسلمين wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang indah ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tempat di mana orang beriman mencari dan mendapatkan ketenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan jalan kemudahan bagi kita, meringankan langkah kita, dan memberikan semangat di dalam diri kita untuk selalu terpaut hati kita kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan nantinya kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Pada hari tidak ada lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan bisa kita banggakan anak dan keturunan, kecuali orang-orang yang datang pada hari itu dengan keimanan dan jauh dari kesyirikan. Salat dan salam selalu terucapkan untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang membimbing umat ini kepada jalan keselamatan dengan risalah yang merupakan rahmatan lil alamin, yang mengikutinya akan bahagia dunia akhirat dan akan masuk ke dalam surga Allah. Barang siapa yang durhaka kepadanya, maka sungguh dia menjauhkan diri dari keselamatan yang telah Allah jaminkan bagi umatnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih dalam pembahasan tentang ayat-ayat sifat. Pagi ini masuk pada halaman ke-53, sifat yang kelima. Setelah kita membahas sifat al-wajah, kemudian al-yadan awal yadaini, kemudian yang ketiga sifat an-nafs, yang keempat sifat al-maji. Pagi ini as-sifatul khamisatu, sifat yang kelima, ya. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, di dalam atau di akhir dari ayat di akhir dari halaman yang 52 surat Al-Maidah 119, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan ayat ini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, as-sifatul khamisatu ar-ridha. Di antara sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ar-ridha. Ini merupakan sifat khabariyah, di mana kita tidak bisa mengetahui sifat ini kecuali melalui ayat-ayat dan hadis-hadis
yang mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ridha, kata beliau, min sifatillahi. Ridha adalah dari sifat-sifat Allah, ats-tsabitati lahu, yang ditetapkan baginya, bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf, yang ditetapkan berdasarkan Al-Quranul Karim, berdasarkan as-sunnah, dan berdasarkan ijma' para as-salaf. Qala Allah Ta'ala, di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 119, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di sini Allah menjelaskan tentang dirinya bahwa Allah ridha kepada mereka. Ya, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa keridhaan adalah diperoleh oleh mereka. Keridhaan Allah adalah diperoleh oleh mereka karena keimanan, karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan, perjuangan yang telah mereka lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat lain bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa raditu lakumul islam dina. Aku ridha ya, kepada kalian Islam sebagai agama. Allah pilihkan Islam ini sebagai ad-din, sebagai jalan, sebagai jalan keselamatan bagi kita. Allah ridha. Ya, inna dina indallahil Islam. Kita tahu agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala meridai Islam sebagai agama kita. Seperti mana sudah kita bacakan tadi, wa raditu lakumul islam dina. Maka siapapun yang ingin mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah meridai orang-orang beriman. Inilah beberapa ayat yang menyebutkan tentang sifatul ridha. Sifat ridha Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan dalam kitab ini hanya satu ayat, Al-Maidah 119, namun ada beberapa ayat-ayat yang memang Allah sebutkan bahwa Allah ridha kepada Islam sebagai agama kita dan Allah ridha kepada orang-orang yang beriman. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Setelah itu kita masuk kepada dalil yang kedua, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan Allah ridha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba. Hamba yang seperti apa? Ayakulal aklata fayahmidahu 'alaiha. Makan lalu dia memuji Allah. Dia makan bukan lupa kepada Allah. Dia makan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Aw yashraba syurbata fayahmidahu 'alaiha. Dia minum, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ya cara kita mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Setiap apa yang kita makan dan minum, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan melahirkan kesyukuran kita dengan memuji Allah Tabaraka wa taala. Lisan kita menyanjung Allah, lisan kita meninggikan asma Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridha dengan kita. Rawahu Muslim di dalam kitab sahihnya, di dalam kitab As-Sahih, Kitab Dzikir wa Du'a, bab istihbabu hamdillah taala ba'da al-akli wasyurbi. Di dalam kitab beliau disebutkan dalam hadis bab dianjurkan memuji Allah setelah makan dan minum, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Naam. Ikhwatul kiram rahimakumullah, al-akla di sini huna bi fathil hamzah wa hiya al-marrah al-wahida min al-akl atau al-ghada wal asha, seperti makan siang, makan malam,
Ya, ini bagian daripada ketika kita makan siang, makan malam, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, di antaranya apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhat lakum thalathan. Allah ridha kepada kalian tiga perkara. Allah ridha kepada kalian tiga perkara. Yang pertama adalah yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Allah akan ridha kepada kalian manakala kalian menyembah Allah semata, tidak mensyirikkannya. Nah, siapapun yang beribadah kepada Allah yang tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, ini sebab Allah akan ridha kepada dirinya. Allah ridha kepada siapa yang beribadah kepadanya, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Allah ridha kepada siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah, Allah ridha kepadanya. Yang ketiga, wala tafarraqu. Allah ridha ya kalian tidak berpecah belah. Jadi orang yang berpecah belah sebab tidak mendapatkan ridha Allah. Di dalam riwayat yang lain, wa antu nasihu man wallahu aw man wallahu Allahu amrakum. Ya, saling memberikan nasihat kepada para pemimpin kalian. Nah, ini jika tiga hal ini dilakukan, Allah akan ridha kepada siapapun yang melakukan ini. Nah, di antara hal yang mendatangkan murka Allah ini berarti ada sifat as-sukhut, ya, al-ghadab, nanti kita akan pelajari, ya, adalah ida'atul mal, ya, qila wa qal, yaitu menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, termasuk yang dimurkai oleh Allah. Qila wa qal, sibuk hari-harinya dengan kata fulan begini, kata ilan begini, ya, wa kasratus soal, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, banyak bertanya yang tidak melahirkan iman. Ya, ini hal-hal yang tidak dipuji dalam agama kita, bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalil yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha, wa ajma'a as-salaf ala isbatir ridha lillahi taala. Telah sepakat para ulama salaf bahwa ridha adalah sifat Allah. Lalu kalau kita sudah tahu dalil Al-Quran, Sunnah dan Ijma', fayajib isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Maka wajib bagi kita menetapkan sifat ridha itu tanpa kita merubah-rubah maknanya, tanpa kita palingkan makna kepada makna yang lain. Kita isbatkan, kita tetapkan itu sebagai Allah Subhanahu wa taala, wala ta'til, dan tidak pula kita menolak makna ridha itu. Ya, seperti mana kaum al-mu'attilah yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak bagi kita Ahlus Sunnah, satu nama dari nama Allah merupakan satu sifat baginya. Tetapi ada di antara kelompok yang mengatakan bahwa setiap nama belum tentu ada sifat, bahkan menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tilin wala takyifin. Dan kita tidak perlu pula bertanya bagaimana sifat ridhonya Allah, karena itu tidak perlu kita cari. Kita tetapkan, kita imani Allah memiliki sifat ar-ridha. Wala tamthilin, dan tidak pula kita menyerupai ridhonya dengan ridha makhluk, dengan ridha makhluk manusia ini. Nah, kita tidak boleh mengatakan apakah ridha Allah sama dengan ridha kita, tidak. Ya, ridha sesama manusia saja berbeda, apalagi antara khalik dengan makhluk, itu sangat berbeda. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan wahwa ridhan haqiqiyun yaliku billahi ta'ala, ridha yang hakiki yang pantas bagi Allah. Ridha Allah tidak perlu kita palingkan, ridha Allah tidak perlu kita tolak, sifat ridha Allah tidak perlu kita menyatakan bagaimana dan kita serupakan dengan siapapun, tidak boleh. Wa huwa ridha hakikiyun yaliqu billahi tabaraka wa ta'ala. Nah, di sini terakhir Syekh Shalal Utsaimin menyebutkan ada kelompok lain yang menafsirkan
makna ridha di dalam ayat dan hadis di atas. Wa qad fassarahu ahlut ta'til bis thawab. Ya, jadi mereka ternyata tidak menerima ridha itu sebagai makna sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka palingkan maknanya kepada as-thawab, yaitu pahala. Ya radhiyallahu anhum wa radu anhu, ya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada mereka, kepada Allah, itu maknanya as-thawab, pahala. Ini bukan makna asli. Bagaimana kita menjawabnya? Mesti ingat kaidah yang keempat. Setiap ada yang mentaktil atau mentakwilkan kepada makna yang lain, maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa naruddu alaihim, kita bantah bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Kita bantah dengan apa? Kaidah yang keempat. Apa isi kaidah yang keempat? Yang pertama, supaya ingat. Apa Pak Ali? Yang pertama kita jawab dengan orang yang seperti ini menyelisihi zahir nas. Zahir nas mengatakan apa? Radhiyallahu an wa radu anhu. Zahir nasnya, teksnya seperti apa? Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sementara yang mereka katakan ridha itu dengan as-sawab. Berarti kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, khilaf zahirin nusus, menyelisihi zahir nas. Yang kedua dengan cara apa? Khilaf tariqatis salaf. Yang kalian lakukan itu menyelisihi metode as-salaf. Metode as-salaf seperti apa? Menetapkan isbat wal iqrar wal imrar, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ini baginya. Tapi kalian ahli ta'til tidak menetapkan. Maka ini menyelisihi tariqatis salaf. Yang ketiga, tidak ada dalil yang sahih bagi mereka. Jadi inilah kaidah yang keempat isinya. Seluruh yang menolak al-mu'attilah, al-ta'til, yang menolak sifat-sifat Allah, bahkan memalingkan kepada makna yang lain, ya, maka kita jawab dengan kaidah yang keempat dengan 3 poin di atas, 3 poin yang tadi. Seperti pagi kemarin kita katakan, ya, di antara sifat Allah al-maji, datang, ya kan? Maka kita tolak. Mereka al-ta'til mengatakan yang datang bukan apa yang datang itu? Perintahnya. Maka kita jawab pula, ini menyelisihi zahir nas. Yang kedua, menyelisihi tariqatus salaf. Yang ketiga, laisa ladaihim dalilun sahih. Ya, mereka tidak punya dalil yang sahih. Ini as-sifatul khamisatu. Inilah sifat yang kelima. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, yes, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbuhum, ya, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintainya. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 54. Kita buka halaman berikutnya 54, ya, 54, ya. As-sifatus sadisatu, ini sifat yang keenam dari sifat-sifat Allah adalah sifatul mahabbah. Sifat al-mahabbah. Apa arti mahabbah? Cinta. Ya, kata-kata al-mahabbah, kata mahabbah bermakna, ya, al-hub, berasal kata hub, mencintai. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-mahabbatu min sifatillahi ats-tsabitati lahu. Al-mahabbah merupakan sifat Allah yang ditetapkan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Jadi setiap sifat Allah ini dasarnya adalah 3 pondasi ini, Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Pasti Allah akan datangkan satu kaum yang mereka ini dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat al-mahabbah. Sifat al-mahabbah, ikhwatal kiram rahimakumullah, ya, sangat banyak di dalam Al-Qur'an juga Allah sebutkan.
Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-mahabbah. Nah, kita masuk kepada dalil yang kedua. Wa qala Nabi SAW yaum Khaybar. Ini pada perang Khaybar, besok paginya pasukan akan berangkat, maka Nabi SAW mengatakan la u'tiyanna rayata ghadan. Besok pagi saya akan kasih bendera ini. Nabi SAW sebutkan rajulan, seorang laki-laki yuhibbullahu wa rasuluhu, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia pun dicintai Allah dan Rasul. Para sahabat semua menginginkan bahwa bendera itu besok akan diberikan kepadanya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan sifatnya. Sifatnya apa, ikhwatul kiram? Dia mencintai Allah dan Rasul, ini kebahagiaan. Dan Allah pun mencintai dia, dan Rasulnya mencintai dia. Semua orang berharap Nabi SAW ya memeriksa pasukan, melihat satu persatu dari sekian sahabat yang banyak, berharap dia yang dapat, berharap dia yang diberikan. Ternyata Allah, Nabi SAW memilih menyerahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sifat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikata al-mahabbah di sini jelas. Allah memiliki ya dan Rasulnya memiliki sifat al-mahabbah. Hadisnya muttafaqun alaihi, al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi bab Ghazwat Badar, dan Imam Muslim dalam kitab Fadailus Sahabah bab min fadaili Ali radhiyallahu taala anhu. Ini kitab, dua kitab yang disebutkan. Di dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'mati ala abdihi. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, menyukai ya, melihat ya, athar nikmat atas hambanya. Artinya kalau orang sudah dapat nikmat, pakai. Ya, kalau orang dapat nikmat, gunakan. Kalau orang mendapatkan rezeki, ya apa yang mesti dibeli, pakai, beli baju, beli baju. Beli ini yang kita butuhkan, beli. Karena Allah menyukai seorang hamba, ya melihat seorang hamba ada padanya asar nikmat itu. Jadi kita harus berusaha memanfaatkan nikmat itu dalam kebaikan dalam diri kita. Nampak ya, nikmat banyak tapi tidak terlihat padanya asar nikmat Allah atas dirinya. Bagi kalau ada uang, beli hal yang dibutuhkan. Karena itu termasuk apa yang disukai Allah. Kalau antum punya nikmat, ya antum butuh apa, beli. Jangan pelit atas dirinya. Karena ada orang pelit kepada orang lain, dan ada yang sifatnya pelit kepada dirinya sendiri. Jadi pelit kepada orang lain itu pada umumnya disebut dengan bakhil. Ya, kalau pelit terhadap diri dan orang lain itu namanya syuh. Ya, ini sifat yang parah ini. Orang lain, dirinya juga tidak bisa menikmati. Uang ada, rezeki ada, maka pakai. Allah suka melihat orang ketika diberi rezeki dipakai dalam kebaikan sehingga nampak asar nikmat pada dirinya. Masih banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa Allah SWT memiliki sifat al-mahabbah, mencintai, menyukai. Wa qala Syekh Shalih Al-Utsaimin wa ajma'a as-salafu 'ala thubuti al-mahabbati lillah. Para as-salaf bersepakat bahwa tetapnya bagi Allah sifat al-mahabbah, wa yuhabbu fayajib isbatu zalika haqiqah min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala takyifin wala tamthil. Ketika kita menetapkan sifat mahabbah bagi Allah, tidak boleh kita tahrif, kita palingkan, kita rubah, wala ta'til, kita tolak, wala takyif, tanpa kita mengatakan bagaimana mahabbah Allah itu hakiki atau majazi. Ya, maka wala tamzil, tidak boleh kita juga serupakan mahabbah makhluk dengan mahabbahnya khaliq. Wa hiya mahabbatun hakikiyatun taliku billahi
tabaraka wa ta'ala. Dia adalah sifat al-mahabbah yang hakiki, ya, yang tidak majazi, hakikiyun, yang pantas bagi Allah dengan sifat itu. Kita mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan itu bagi Allah dengan sifat yang pantas. Nah, sama waqad fassaraha ahlut ta'til, waqad fassaraha ahlut ta'til, mereka orang-orang yang mu'attilah, yang menolak sifat-sifat Allah, menafsirkan kata al-mahabbah dengan as-sawab. Seperti mana sifat ar-ridha juga mereka menakwilkan, mengatakan dengan as-sawab, dengan as-sawab. Warad alaihim, maka jawaban bantahan kepada mereka sama dengan yang seperti sebelumnya. Warad alaihim bima sabaqa fi qaidati ar-rabi'ah, ya, sama jawabannya, cukup dengan mengatakan 3 poin tadi, bahwa apa yang Anda katakan adalah khilaf zahir nusus, yang kedua ada khilaf tariqatis salaf, yang ketiga apa? Tidak memiliki dalil yang sahih tentang apa yang dikatakan ini. Ikhwal kiramakumullah, maka seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan melalui firman-Nya dan ditetapkan oleh Nabi SAW melalui hadisnya dan disepakati para ulama as-salaf, maka wajib untuk kita imani, ya, seperti mana sifat itu layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan dibayangkan dengan sifat manusia. Layak bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia itu, ya, sifat mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begini ikhwal kirakumullah, bahwa akidah ini sangat mudah, ya, memahaminya sangat mudah, tidak ribet gitu. Tidak banyak, ya, kesulitan, tidak ada kesulitan bagi kita memahami. Makanya baca Al-Quranul Karim, setiap sifat-sifat Allah yang kita lewati kita tetapkan, ya, sifatun hakikiyatun yaliku billahi, ya, tabaraka wa ta'ala. Sifat hakiki yang wajib bagi Allah, yang dimiliki Allah, yang pantas bagi Allah, tanpa kita palingkan, tanpa kita tolak, tanpa kita, ya, takyif, dan tanpa kita tamthil. Nah, inilah 2 sifat yang kita bahas pada pagi ini, yaitu sifat ar-ridha dan sifat al-mahabbah. Ya, sifat ridha dan sifat al-mahabbah. Ya, semua, ya, ada sifat ini ada pada kita, ada. Kita juga ridha, na'am ridha. Allah juga ridha, iya Allah ridha. Tapi samakah ridha kita dengan Allah? Tidak. Penamaan nama sekali lagi, ya, hakikatnya tidak sama. Sering penamaan nama sama, tetapi hakikatnya berbeda, ya, sama. Al-mahabbah juga demikian. Kita tetapkan, kita mencintai, iya. Allah mencintai, iya. Tapi tidaklah sama cinta kita dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah, ya, cintanya hakiki, taliku billahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini 2 sifat yang bisa kita bahas pagi ini dengan dalilnya Al-Quran, dengan dalilnya As-Sunnah, dan ijma' para ulama as-salaf. InsyaAllah kita akan lanjutkan sifat yang ke-6 dan sifat yang ke-7, ke-8 nanti, ya, sifat yang ke-7, ke-8, dan mungkin kita akan selesaikan sifat yang ke-9. Nah, setelahnya kita akan memasuki hadis-hadis yang bicara tentang sifat. Tadi ayat, kita akan masuk nanti hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Demikian pembahasan kita pagi ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan semangat menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita selalu dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, dan Allah jadikan kita saling, ya, mendoakan dalam kebaikan, dan terakhir kita berharap Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita selalu dalam kebaikan di dunia ini bersama.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara